Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali menghimpun kita dalam keadaan sehat walafiat, iman Islam masih tertancap di dalam dada kita. Marilah kita pegang teguh seerat-eratnya sehingga permanen bersemayam di dalam diri kita, tetap bertahan, menjelma menjadi akhlak, menjelma menjadi ketaatan, menjadi rahmat. Semoga Allah tetapkan nikmat-nikmat tersebut ada pada dalam diri kita sampai akhir hayat kita. Salawat serta salam berlimpah tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin keluarga yang terbaik, sebagaimana sabda beliau, yang terbaik dari kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya. Khairukum khairu fi ahli wa ana khairum fi ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya, dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku. Keluarga menjadi unsur terkecil untuk membina sebuah kemaslahatan, kerukunan, ketertiban, peradaban. Ini unsurnya adalah unsur keluarga, tersusun, tergabung dari beberapa person, kemudian tergabung beberapa keluarga menjadi rukun tetangga, beberapa RT menjadi RW kalau dulu. Sekarang masih ada nggak RW? Lingkungan kalau nggak sekarang ini. Kemudian membentuk dusun, membentuk desa atau kampung, itu dari unsur keluarga. Baiknya sebuah desa atau kampung itu ditentukan dari baik atau tidaknya keluarga yang ada di kampung tadi. Maka tema keluarga ini menjadi tema yang sangat penting untuk senantiasa dikaji. Keluarga tetangga kita juga punya pengaruh terhadap keluarga kita, karena kita hidup ini sebagai makhluk sosial, bertetangga, membutuhkan orang lain, tidak bisa kita penuhi kebutuhan kita sendiri. Maka diatur juga, selain Allah mengatur bagaimana tata cara hidup berumah tangga, juga mengatur bagaimana tata cara hidup bertetangga.
Bahkan malaikat Jibril itu sering sekali datang kepada Nabi, dan ketika datang menemui Nabi, pesan yang paling sering beliau sampaikan adalah berbuat baiklah dengan tetanggamu. Ternyata tetangga ini terkadang lebih dari saudara. Kalau saya punya saudara di Candipuro, kan nggak setiap hari ketemu. Kalau saya butuh teman ngobrol, saya ngobrol sama tetangga. Kalau saya minta bantuan, misalnya garam saya habis, minta sama tetangga. Kalau warungnya belum buka. Kita sakit, ngeluh sama tetangga dulu biasanya. Nah, maka ini penting. Nasihat malaikat Jibril atas pesan dari Allah supaya kita ini berikan hak-hak tetangga. Tetangga itu saudara yang bukan kandung. Kalau saudara kandung itu kadang-kadang malah jauh hubungan kedekatan geografisnya. Tetangga yang baik itu akan menjadi seperti saudara, yang kebaikannya, yang kemaslahatannya itu lebih banyak daripada saudara kandung. Kita dengan tetangga itu cuman tidak saling mewarisi saja hartanya, itu aja. Kalau saudara itu ada bagian warisan, bedanya cuma di situ. Kalau yang lain-lain sama, saling membantu, saling menolong, saling melengkapi. Tema kita pada kajian ngopi bareng ini adalah apa temanya? Ajaklah keluargamu ke surga. Tahu alamat surga, Bu? Ya, bapak-bapak ini harus tahu alamatnya lah. Mau mengajak ke surga, surganya belum ketahuan, alamatnya nggak jelas, nggak bisa di Google gini. Kalau ada map, coba sekali-kali iseng ya, cari di map di Google itu alamat surga, kira-kira petunjuknya kemana gitu. Jalan terus masih 2 km lagi gitu kan. Nanti belok kiri misalnya, belok kanan, awas jeglongan gitu kan. Lewat sini macet, ada jalur alternatif. Nah, perjalanan menuju surga itu pada dasarnya itu sulit. Berliku-liku, kadang nanjak, kadang turun, kadang ada polisi tidur gitu, dalam tanda kutip. Salah satu agar jalan yang sulit ini Allah mudahkan untuk kita, itu dengan cara tholabul ilmi seperti ini. Man salaka thariqan yaltamithu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqa ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan itu tidak harus naik mobil atau naik motor atau naik sepeda atau naik pesawat. Perjalanan tholabul ilmi itu menuntut ilmu meskipun sambil tiduran di rumah, tidak kemana-mana, tetapi dia ngaji, mengkaji, sinau, itu sudah salaka thariqan namanya, menempuh jalan. Maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah ini kemudahan jalan yang sulit tadi itu Allah mudahkan bagi orang-orang yang rajin tholabul ilmi. Maka kegiatan kita ngopi bareng ini bukan kegiatan yang main-main,
tapi dalam rangka supaya perjalanan menuju surganya Allah mudahkan. Nah, sebenarnya yang perlu kita bawa untuk menuju surga itu bukan hanya keluarga saja, tapi tetangga juga. Kenapa kita harus ngajak-ngajak orang? Biar di surga nggak sendirian. Ya juga ya. Nggak enak banget gitu kan? Gitu. Ada yang kurang. Karena di sana makanannya banyak gitu. Nggak enak inget Kak Ican gitu kan. Duh, mana Kak Ican nih kok makanan banyak kayak gini malah nggak datang. Itu kan sebuah kekurangan gitu ya. Nggak lengkap rasanya gitu. Coba ini disediakan masakan ya, prasmanan, nasi kotak, buah-buahan yang banyak di sini. Lah yang datang cuma 5 orang. Kan ngedumel. Apa ngedumel itu? Oke, itu mungkin secara nalar kita ya oke lah, kesepian di surga itu nggak enak. Tapi ada yang lebih penting. Ternyata kenapa kita ngajak-ngajak? Karena gini, kalau kita namanya ngajak, misalnya gini, kita mau ke Mutun, ya, mau ke Mutun. Nah, kalau kita berangkat sendiri dengan berangkat satu bis itu kemungkinan selamatnya sampai di sana, mungkin bukan selamat di jalan ya, selamatnya sampai di sana itu lebih potensial ketika rombongan. Jalannya akan lebih mudah ketika rombongan. Kok bisa? Misalnya mau ke Mutun sampai di Bundaran Haji Mena macet. Nah, kalau sendirian istihadnya itu ya macet nungguin. Tapi kalau banyak orang nanti ada yang usul. Gimana kalau kita lewat sini? Oh bisa tah? Bisa. Ayo kita coba. Nah, ternyata benar, terhindar dari kemacetan. Seperti itu. Berjalan bersama itu juga kadang-kadang begini, kita nggak bawa bekal, ya kan? Teman kita satu bis pada bawa keripik lah, makanan ringan ini itu, kan kecepretan kita. Nggak mungkin kita diem saja kan? Silakan Pak Opep dicicipin ini, kan enak gitu kan? Ternyata al barokatu ma'al jamaah, keberkahan itu bersama jamaah, bareng-bareng. Dulu Pak guru saya pernah bilang, kalian coba perhatikan ayam. Ayam itu kalau punya telur 11 netes semua, anaknya itu akan gemuk-gemuk, lincah-lincah. Tapi kalau ayam telurnya 11 itu cuma netesnya satu, yang lain telurnya gak jadi netes, itu ayam satu sendirian itu kurus, sedih gitu kan. Beda sama yang batihnya keluarganya banyak. Maka punya anak satu dengan punya anak 4 itu juga beda sebenarnya. Kalau anak 4 makanannya itu kan berebut meskipun nggak enak. Tapi kalau anak satu meskipun makanannya enak nggak semangat, orang tuanya ngejar-ngejar aja menyuapin itu kan, lari sana lari sini, jamaah gitu kan. Bajunya juga bisa gantian. Maka bagi yang masih punya anak 1, 2 ini silahkan nambah 4, 5, 10 sekalian nggak apa-apa. Itu malah bajunya malah bisa saling lungsur melungsur namanya. Iya. Kalau secara ekonomis itu perhitungannya itu akan lebih irit punya anak 4 daripada punya anak 1. Benar aja. Nah, saya punya anak 4 itu kan bajunya gantian. Ini enggak lagi basah, udah pakai baju abangmu. Nah, bisa gantian. Nah, sampai sekarang saya juga malah bisa join semuanya. Ya kan, nama anak saya ini pinjam dulu celana bapak, atau bapak pinjam celana kamu, sama. 4, jadi udah enak kan 4. Nah, segala sesuatu harus tahu ilmunya. Mencari alamat surga yang pertama dengan ketauhidan. Karena pintu surga itu ada kuncinya. Di surga itu ada pintunya, dan pintunya itu ada kuncinya, dan kuncinya itu harus benar-benar kunci. Jangan
buka kunci pintu masjid dengan kunci Inggris, itu orang patrap namanya, nggak cocok. Kuncinya harus kunci yang benar-benar kunci pasangannya. Kata Al-Imam Ibnu Qutaibah, kuncinya itu ada geriginya, ada syaratnya, biar mudah membuka pintu surga. Pintu surga ini kata Rasulullah ada kuncinya, dan kuncinya itu adalah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Ini harus kita pegang ini. Kalau kita sudah muslim, sudah la ilaha illallah, alhamdulillah kuncinya sudah kepegang. Kita sudah pegang kuncinya, la ilaha illallah. Tinggal lagi biar kita bisa pakai kunci yang kita pegang ini, kita harus melengkapi, mengisi. Siapa yang enggan masuk surga ya Rasul? Atas pertanyaan para sahabat ini Rasul menjawab, faman, barang siapa atau ani taat kepadaku yadkhulunal jannah wa man asa faqad aba. Yang taat Nabi dia yang mau masuk surga, barang siapa yang tidak taat berarti dia enggan masuk surga. Misalkan Nabi bilang ke kanan, kita jangan ke kiri. Nabi bilang direm, jangan digas. Nabi bilang ayo digas, jangan ngerem. Nah ini taat namanya, biar sampai ke dalam surga. Kemudian itu keutamaan dari fadilah ya, supaya lebih mudah yakni mengajak yang lain. Wabil khusus kepada keluarga, karena keluarga ini di bawah tanggung jawab pemimpin keluarga. Dan bagi kaum laki-laki itu dapat tugas khusus, tugas spesial. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki ini Allah berikan amanah untuk menjadi pemimpin bagi wanita. Seorang suami pemimpin bagi istrinya, seorang istri pemimpin bagi keluarganya, anaknya. Nah, ada sebuah ayat yang berbunyi ku anfusakum wa ahlikum naro. Saya belum mendapati, Ustadz Opik, jagalah, kalimatnya itu jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tapi belum ketemu yang ajaklah istrimu, keluargamu ke surga, sesuai judul ini. Tapi yang ada adalah jagalah dirimu dan keluargamu. Karena begini, mengajak itu gampang. Yang tidak gampang itu ketika sudah melakukan ajakan itu tahan terhadap godaannya. Maka yang harus dijaga itu godaannya ini. Tidak istiqomah. Karena aku udah pernah ngajak berapa kali? Ya sekali doang. Gak cukup. Berkali-kali. Ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabitu. Bahkan ada ayat yang menyebutkan bahwa dan bersabarlah ya, dalam mengajak, dalam mendakwahi, menggandeng, itu harus penuh dengan kesabaran.
kayak setan itu ya. Saya pengen buat kajian judulnya belajar kepada setan. Kenapa kok judulnya belajar kepada setan? Setan itu telaten. Goda manusia itu telaten dia. Pakai cara A nggak bisa, pakai cara B dia. B gagal, pakai opsi C. C nggak berhasil, masih ada cara D. Dan seterusnya, telaten dia itu. Hari ini nggak bisa digoda, besok nggak kena, besoknya lagi. Jadi di setiap pos itu dia udah jagain ini, dijagain, telaten, sabar gitu setan. Nah ini kita juga harus sabar dan telaten dalam bertahan. Maka kita menjaga keluarga kita dan diri kita tadi, ku anfusakum wa ahlikum naro. Karena setan itu menyeru kepada keburukan. Kalau kita tidak sabar dan telaten dalam kebaikan, kita akan terperosok, tergelincir. Karena godaan setan itu nggak pernah berhenti. Dia sabar betul setan itu godain kita. Ini masih ngaji aja digodain sama dia itu. Kerasa nggak? Ini ada ilmunya supaya kita itu kerasa kita sedang digoda setan atau tidak. Kalau kita ngaji sekarang kemudian kita merasa lebih suci dari yang nggak ngaji, itu orang itu pada ngapain nggak ngaji kok di rumah aja, mbok kayak saya ini lo ngaji. Ini hati-hati, ini ada setan ini. Iya. Ini dakwah kok dari dulu orangnya ini aja 1, 2, 3 ini aja mukanya ini yang lain tuh nggak nambah-nambah. Dasar orang nggak tahu apa jalan keselamatan. Nah itu setan itu muncul begitu. Jadi orang alim juga digoda, orang awam juga digoda. Sok suci, orang awamnya begitu, sok suci, ngapain kurang kerjaan. Pecinya aja melipis, hatinya masih, palanya dikerudungin, tapi hatinya masih suka menghibah atau apa. Nah ini orang awam itu juga digoda begitu. Jadi nggak ada yang selamat gitu loh. Semua terancam. Maka namanya menggandeng atau membawa menuju surga itu kita harus paham aral lintangnya, aral rintangannya. Semua berpotensi tergelincir. Orang alim berpotensi tergelincir, orang awam berpotensi tergelincir. Maka mudah ya mudah, susah ya susah juga. Mudah bagi yang belum Allah mudahkan, mudah bagi yang Allah mudahkan, dan susah bagi yang belum Allah mudahkan. Jadi boleh ditulis di status WA itu, jalan menuju surga itu mudah bagi yang Allah mudahkan, susah bagi yang belum Allah mudahkan. Ini bukan rawahu lagi ya, nggak pakai rawahu yang itu. Nah, kenapa ada perintahku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka? Karena ada kendala yang datangnya bukan dari orang lain tetapi dari diri kita dan keluarga kita. Kendalanya itu bukan dari tetangga, tapi dari diri kita sendiri. Yazid wa yanqusnya itu ada di diri kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kadang kita fujur, kadang kita takwa, kadang-kadang kita itu hidupnya itu kadang-kadang. Maka kita disebut dengan makhluk kadang-kadang. Kadang semangat, kadang tidak semangat. Kendala atau penghalang dari kesuksesan kita itu adalah kita sendiri. Saya pernah nulis itu di halaman FB saya, Tubuh Mengaji. Kendala kalian dari kesuksesan kalian adalah kalian sendiri. Kendalamu dalam menggapai kesuksesanmu adalah dirimu sendiri. Gak usah cari kesalahan orang. Kerasa kan ini ya?
Kalau saya kerasa, kadang saya males, ya itu kendalanya. Nah, maka ada zikir pagi yang bunyinya begini: Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat sedih. Hammi itu sedih disebabkan karena faktor internal, dan hazan itu sedih karena faktor eksternal. Memang bawaannya baperan, ya kan? Bawa perasaan, baper disingkat, itu internal. Kemudian ada situasi di luar kita yang membuat kita sedih. Kita berlindung dari dua-duanya. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat malas. Malas itu ada dua. Ajzi itu malas internal, kasal itu malas karena faktor eksternal. Apalagi ini gabung dua-duanya masuk ke dalam diri kita, wis jadi pemalas beneran ini. Wis dasarnya mager kalau bahasa sekarang ya. Mager ya Bu ya. Tahu artinya? Males gerak. Males. Hujan pula. Cocok bener. Udah dasarnya yang lagi malas, hujan pula. Nah ini kan kemalasan. Wal ajzi wal kasal. Wal buhli wal jubni. Dan dari sifat pelit itu juga dua. Pelit karena kondisi dan pelit karena keadaan. Kondisi internal dan keadaan. Memang punya bakat koret. Punya bakat koret. Medit, pelit, koret. Udah memang dia pelit, koret, nggak punya duit pula. Nah udah cocok. Nah itu kita berlindung. Wadola ini wa qahrir rijal, dan dari belenggu. Belenggu apa? Terkekang, tidak punya kedaulatan, tidak punya kemerdekaan. Nah ini agar mudah jalan menuju surga, rintang aral ini tadi, itu kita bermohon kepada Allah agar dijauhkan, ya, agar dijauhkan. Sudah nggak bisa baca Al-Quran, nggak mau belajar, ya kan? Ada, bahkan banyak. Belum paham, tidak tahu, tidak banyak tahu, tidak banyak mencari, tidak banyak belajar. Nah ini maka diajarkan doa seperti itu. Nah terakhir, mengajak keluarga menuju surga itu sebagaimana firman Allah, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Allah itu akan mengumpulkan seseorang yang nasibnya itu sama. Misalnya gini, innal mar'a ma'aman ahabba. Sesungguhnya seseorang itu akan Allah himpun nanti di dunia dan akhirat bersama orang-orang yang dia cintai. Kalau kita mencintai keluarga, maka kita akan peduli. Kalau kita peduli terhadap keluarga, kita akan merasa tanggung jawab. Kalau kita sudah merasa tanggung jawab, kita akan merasa punya kewajiban. Dan secara naluri serta fitrah manusia itu tidak ingin orang yang dia cintai itu celaka. Tidak ingin, tidak ridho. Maka dia melakukan upaya untuk bahagia bersama, berkumpul di dunia, berkumpul di akhirat. Bukan hanya berkumpul saja, tapi berkumpulnya di tempat yang Allah ridhoi. Di neraka kumpul juga masalahnya sih. Ya. Maka mengajak keluarga kita ke surga itu sudah dijanjikan oleh Allah dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Mereka akan dipertemukan dengan nenek-nenek mereka, orang tua mereka, ya,
leluhur mereka, kakek-kakek mereka kan dikumpulkan, yakni yang sama-sama taat kepada Allah. Dan dengan cucu-cucu, dengan anak-anaknya itu akan dipertemukan. Tapi di sana gantengnya sama, usianya itu nggak beda. Jadi nanti di sana nggak boleh manggil, nggak tahu juga yang manggil kakek boleh nggak ya? Kek, woi saya belum kakek-kakek. Di surga nggak ada kakek-kakek. Ya udah, yang penting masuk sana dulu aja lah, manggilnya mau pakai panggilan apa, gampang lah nanti ya. Yang penting masuk dulu aja. Ini kan pernahnya kan, kalau di Jawa itu pernahnya ini kan ini kakek mati sama malaikat itu di pernah nih gitu kan. Ini kakekmu ini, ya kan? Ini dulu taat, ini menantu, ini cucu, ini anak itu dipertemukan oleh Allah di dalam surga. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Nah itulah betapa pentingnya, urgensinya, mengapa kita harus bersama-sama keluarga kita, tetangga kita. Ya, siapa tahu di antara salah satu di antara mereka itu menjadi jalan yang melalui jalan yang Allah jadikan melalui mereka jalan menuju surga lebih mudah. Iya. Terakhir, menuju surga, menuju tempat keridhaan Allah, tempat keabadian, itu nggak boleh ditunda, harus segera diprogram dan dimulai dari sekarang. Caranya seperti apa? Dengan ilmu kita akan tahu. Kalau ada saudara kita, keluarga kita yang masih belum rajin sholat, nasihati. Belum rajin tilawah Quran dan hal-hal yang bermanfaat. Kalau ada keluarga kita, saudara kita, teman kita, tetangga kita yang masih berlumuran kesalahan, masih belum hijrah, kita dakwahi, kita ajak dengan cara yang lembut, cara yang baik, dan sabar, nggak usah dijustifikasi. Tugas kita adalah menyampaikan dan mengajak, sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin, wa ma alaina illal balahul mubin. Tidaklah tugas kita itu hanya menyampaikan penjelasan, mengajak. Fadzakir fa inna dzikra yantafa'ul mu'minin yantafa'un nas. Berilah peringatan, siapa tahu peringatanmu itu bermanfaat buat manusia. Fadzakir fa innama anta mudzakir. Berilah peringatan karena tugas kamu hanya memberi peringatan. Mau alhamdulillah, tidak mau ajak lagi. Sabar. Nah, ini berlaku untuk diri kita, keluarga kita, tetangga kita, dan semuanya. Juga kita minta agar mereka open dengan kita, peduli dengan kita. Sampaikan kepada mereka, kalau saya salah tolong diingetin ya. Itu supaya kita sama-sama selamat. Ini yang mengajak kadang-kadang lebih salah dari yang diajak masalahnya. Kesalahannya tambah banyak yang mengajak masalahnya. Nah, maka sering watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Itu barangkali yang bisa kita kaji pada kesempatan ngopi bareng pagi ini. Semoga saja Allah himpun kita di tempat yang Allah ridhoi di dunia dan akhirat. Afu minkum, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.